wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengukuran internal. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ilsia Hikmawardani, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nuri Rozdani, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Azharatus Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilsia Hikmawardani. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai pengukuran internal pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada hakikatnya, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis, dan tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau sama lemahnya. Sehingga, jika pada kelompok sebelumnya menjelaskan mengenai pengukuran eksternal yang menitik beratkan pada kesempatan dan ancaman perusahaan, nah pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengukuran internal atau situation inventory yang menitik beratkan pada kelemahan dan kekuatan perusahaan, atau yang biasa kita kenal dengan analisis SWOT, yang berisi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities kesempatan, dan threat ancaman. Pengukuran eksternal dan pengukuran internal ini sangat berkaitan, tapi pada mata kuliah manajemen strategi ini, bab pengukuran eksternal dan bab pengukuran internal ini dipisahkan, sehingga kami lebih fokus pada pengukuran internal perusahaan. Perusahaan perlu meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sehingga tujuan pengukuran internal ini yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, mengevaluasi kemampuan untuk menanggapi isu-isu, masalah-masalah, dan kesempatan-kesempatan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Pandangan berbasis sumber daya atau RBV, The Research Based View. RBV ini berisi mengenai sumber daya internal lebih penting dibandingkan faktor eksternal untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Sumber daya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya fisik atau physical resource seperti mesin, peralatan, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia atau human resource seperti pegawai, pengalaman pegawai, pengetahuan dan kemampuan pegawai. Dan yang ketiga, yaitu sumber daya organisasi atau organization resource seperti struktur perusahaan, sistem informasi perusahaan, hak cipta, dan sebagainya. Dalam teori RBV ini, bauran, jenis, jumlah, dan karakteristik sumber daya internal perlu dipertimbangkan dahulu untuk menyusun strategi sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini harus bernilai. Nah, sehingga sumber daya internal yang bernilai ini jika yang pertama langka atau tidak dimiliki oleh pesaing, yang kedua susah ditiru atau tidak dengan mudah mendapatkan sumber daya tersebut, dan yang ketiga tidak mudah diganti atau tidak ada produk penggantinya. Dalam manajemen strategi, perusahaan membutuhkan koordinasi efektif antara manajer manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen yang dipantau oleh tim penyusun untuk memperoleh keberhasilan. Nah, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama antara manajer dan staf semua bidang untuk memberikan gagasan dan informasinya. Sehingga dilihat dari fungsional bisnisnya, faktor internal ini diantaranya yang pertama manajemen, yang kedua pemasaran, yang ketiga keuangan, dan yang keempat penelitian dan pengembangan atau litbang. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dalam fungsi manajemen, terdapat 5 aktivitas pokok. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan perusahaan.
Yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu mengelompokkan aktivitas manajerial sehingga menghasilkan struktur pekerjaan atau hubungan otoritas, seperti contoh gambar di atas. Contoh dari organizing yaitu manajer keuangan, manajer litbang dan humas, manajer operasional, dan satuan pengendalian internal. Dan yang ketiga yaitu motivating atau pemotivasian, yaitu upaya pembentukan perilaku manusia seperti kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu staffing, yaitu menempatkan staf atau sumber daya yang berkualitas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya juga ada pada gambar di atas, seperti dalam manajer keuangan terdapat divisi, yaitu divisi keuangan dan akuntansi, divisi pengajian dan pajak, divisi investasi keuangan, dan sebagainya. Di bawah manajer litbang dan humas juga terdapat divisi, yaitu divisi SDM atau sumber daya manusia, divisi legalitas, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu controlling atau pengontrolan, yaitu memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan hingga dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Contohnya seperti kontrol penjualan, kontrol kualitas, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang marketing. Marketing atau pemasaran merupakan aktivitas rangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Marketing di sini memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai customer analysis. Di sini maksudnya seperti survei pelanggan, informasi pelanggan, strategi pemasaran, profil pelanggan, strategi dan segmentasi pasar. Yang kedua yaitu ada selling product atau service yang merupakan menjual produk atau jasa. Contohnya seperti iklan, promosi penjualan, publikasi, penjualan pribadi, manajemen kekuatan penjual, dan hubungan pelanggan serta hubungan dengan distributor. Yang ketiga yaitu ada produk dan service planning, yaitu maksudnya merencanakan sebuah produk atau sebuah jasa. Contohnya seperti tes pasar, posisi merek, garansi, kemasan, pilihan produk, gaya atau style, kualitas, maupun penghapusan produk lama menjadi baru, dan lain sebagainya. Kemudian ada pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan konsumen, pemerintah, supplier, distributor, dan harga pesaing. Kemudian ada distribution. Di sini contohnya seperti pabrik dan gudang, channel distribusi, lokasi pengecer, teritori penjualan, tingkat persediaan, transportasi, pengeceran, dan grosiran. Kemudian ada marketing research, yaitu mengumpulkan data, lalu merekam data, dan menganalisis data. Kemudian ada cost atau benefit analysis, seperti penilaian biaya, keuntungan, dan resiko. Materi selanjutnya yaitu fungsi keuangan atau fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu ada keputusan investasi atau penganggaran modal. Jadi penganggaran modal di sini adalah alokasi dan relokasi modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi suatu organisasi. Dan yang kedua ada keputusan pembiayaan, yaitu menentukan tutur modal terbaik untuk perusahaan dan menguji beberapa metode yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk meningkatkan modal atau menerbitkan saham, menambah utang, menjual aset, atau kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga yaitu keputusan dividen, yaitu merupakan menentukan jumlah dana yang ditahan pada suatu perusahaan dibandingkan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham.
Keputusan ini berkenaan dengan isu-isu seperti presentasi laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen sepanjang waktu, dan pembelian kembali atau penerbitan saham. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan dihitung berdasarkan laporan laba rugi dan neraca suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan ini yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan yang relatif terhadap hutang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu rasio lancar. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua yaitu rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan. Jenis rasio keuangan yang kedua yaitu rasio solvabilitas atau rasio utang, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset dan modal yang dimiliki perusahaan. Dalam menganalisis rasio solvabilitas ini ada beberapa rasio. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva adalah rasio untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu ada long term debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Yang terakhir ada times interest earned atau rasio kemampuan membayar bunga. Rasio ini untuk mengukur seberapa banyak laba operasi, kadang juga ditambah dengan penyusutan sehingga mampu membayar bunga dari utang. Jenis rasio keuangan yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Dalam rasio aktivitas ini ada beberapa rasio. Yang pertama ada perputaran persediaan. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Yang kedua ada perputaran aktiva tetap, merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada perputaran total aktiva, merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Yang keempat ada perputaran piutang. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Yang terakhir ada perputaran piutang harian. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Jenis rasio keuangan yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Dalam menganalisis rasio ini dapat dilakukan dengan beberapa rasio.
Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua ada margin laba operasi atau operating profit margin, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Dan yang keempat ada return on investment atau ROI, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Yang kelima ada rentabilitas ekonomis atau return on asset, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis rasio keuangan yang kelima yaitu ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini dari berbagai segi, yaitu dari segi sales atau penjualan, kemudian dari segi earning after tax atau EAT, dari segi laba per lembar saham, dan dari segi dividen per lembar saham, dan juga dari segi harga pasar per lembar saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratus Sofia. Di sini saya akan menjelaskan manajemen produksi atau operasi yang terdiri dari 5 fungsi atau area keputusan. Yang pertama di sini ada proses. Nah, proses di sini adalah jarak antara bahan mentah ke tempat produksi terhadap pelanggan menjadi pertimbangan utama. Contohnya di sini seperti pemilihan teknologi, ada layout fasilitas, dan juga analisis alur proses. Yang kedua ada capacity. Nah, capacity di sini adalah pemanfaatan fasilitas yang juga menjadi pertimbangan utama. Contohnya di sini seperti forecasting, terus ada perencanaan fasilitas dan perencanaan kapasitas. Lanjut, yang ketiga ada inventory. Inventory di sini adalah mempertimbangkan apa yang harus dipesan, berapa yang dipesan, dan material yang ditangani. Contohnya di sini adalah mengatur level bahan mentahnya, atau ada juga contohnya bahan setengah jadi dan sampai menjadi barang jadi. Yang keempat di sini ada workforce. Contohnya di sini adalah mengatur karyawan terampil dan manajerial dengan memperhatikan desain pekerjaannya, pengukuran pekerjaan, dan standar kerja dan teknik motivasi. Yang kelima di sini ada quality. Nah, quality di sini adalah keputusan ini dicapai dengan meyakinkan bahwa barang dan jasa yang berkualitas tinggi diproduksi dengan memperhatikan quality control, sampling, terus pengujian, jaminan quality, dan biaya quality. Selanjutnya kita akan membahas penelitian dan pengembangan litbang internal dan litbang eksternal. Distribusi biaya dalam aktivitas litbang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan dan industri. Nah, pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi anggaran litbang sebagai berikut. Yang pertama di sini membiayai sebanyak mungkin proyek proposal. Yang kedua menggunakan metode persentase penjualan. Yang ketiga menganggarkan semua biaya litbang yang dikeluarkan oleh pesaing. Dan yang keempat di sini memutuskan seberapa banyak produk yang sukses dan dibutuhkan serta bekerja mundur untuk memperkirakan investasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, bentuk dasar
penelitian dan pengembangan dalam suatu organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada litbang internal dan yang kedua ada litbang kontra atau litbang eksternal. Untuk litbang internal di sini maksudnya adalah perusahaan menjalankan sendiri departemen litbangnya. Sementara untuk litbang kontra atau litbang eksternal di sini perusahaan itu memperkerjakan peneliti independen atau agensi independen untuk mengembangkan produk spesifik. Tujuan sistem informasi manajemen yakni untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Nah, suatu informasi yang efektif harus dapat mengumpulkan, mengkodekan, menyimpan, menyatukan, dan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan strategis yang penting.